Kamu pasti pernah lagi scroll TikTok atau media sosial, terus tiba-tiba ngeliat cewek-cewek pakai outfit pastel lagi stretching anggun di studio putih yang estetik banget. Pencahayaannya yang natural, gerakannya yang pelan dan elegan, bikin adem dan buat kita terpukau. Nah, ini yang sekarang lagi tren banget yang disebut Pilates. Perpaduan antara olahraga dan visual yang super memanjakan mata. Tapi jangan salah, di balik tampilan yang kalem dan estetik ini ternyata tersembunyi peluang bisnis yang gak kaleng-kaleng loh. Mulai dari studio Pilates yang eksklusif, kelas online yang bisa diikutin dari rumah, brand baju olahraga yang semakin dicari, sampai para influencer yang viral karena konten Pilates. Semuanya jadi bagian dari tren yang bukan cuma sehat, tapi juga ngasih banyak peluang buat cuan yang makin berkembang di zaman sekarang. Nah, di video ini kita bakal bahas lebih dalam kenapa sih Pilates itu bisa jadi gaya hidup kekinian. Apa aja sih model bisnis yang bisa kamu ambil dari tren ini? Dan sebesar apa sih peluang pasar Pilates di Indonesia dan dunia? Kalau kamu pernah mikir, tren ini keren sih, tapi bisa jadi peluang usaha nggak ya? Jawabannya ada di video ini. Stay tune terus sampai akhir, karena bisa jadi ini jadi titik awal kamu masuk ke dunia bisnis Pilates yang lagi naik daun. Pilates dulu dikenal sebagai latihan postur dan rehabilitasi. Sekarang Pilates bertransformasi jadi gaya hidup populer di kalangan perempuan berusia 20-35 tahun. Memiliki desain studio yang minimalis dan suasana tenang menjadikannya tempat ideal untuk relaksasi. Menurut research Polaris Market, nilai pasar Pilates dan yoga studio secara global diperkirakan mencapai 161,98 miliar US dollar di 2024 dan tumbuh menjadi 430,87 miliar US dollar di 2034 dengan CAGR sekitar 10,5%. Setelah pandemi, minat terhadap kesehatan fisik dan mental sangat meningkat. Pilates menjawab kebutuhan itu dengan pendekatan yang tidak melelahkan, tetap efektif, dan secara visual juga menyenangkan. Salah satu toko di luar negeri yaitu Bailey Brown serta kreator lokal seperti FEL dan Fit Dance Studio berhasil membangun ekosistem mereka sendiri. Mereka menghadirkan kelas virtual, membentuk komunitas loyal, hingga menciptakan produk seperti pakaian olahraga yang mendukung gaya hidup ini. Karena faktanya, industri ini bukan cuma soal olahraga, tapi udah jadi ekosistem bisnis. Jadi pertanyaannya sekarang, model bisnis apa aja sih yang bisa lahir dari tren Pilates ini? Yang pertama ada studio Pilates. Studio privat berdesain minimalis dengan tarif mulai 150 sampai 500 ribu per sesi, tergantung lokasi dan fasilitas. Yang kedua, kelas online dan membership digital. Pelatih bikin kelas via Zoom atau aplikasi dengan modal kecil tapi jangkauannya luas. Yang ketiga, brand activewear dan merchandise. Outfit Pilates yang laris di e-commerce. Yang keempat, konten dan influencer. Berpenghasilan dari konten, endorse, afiliasi, hingga e-course. Yang terakhir, yang kelima, ada sewa dan jual alat Pilates. Alat seperti matras, ring, reformer, punya pasarnya tersendiri. Kita bisa lihat kalau Pilates bukan cuma olahraga, tapi udah jadi fenomena global. Dan yang menarik, siapapun bisa ambil, baik sebagai pelaku usaha, kreator, maupun konsumen yang cerdas. Siapa sangka, Pilates yang tampak tenang dan estetik ini ternyata menyimpan peluang bisnis besar dari studio, kelas online, fashion, hingga konten. Kamu nggak harus jadi instruktur untuk bisa terlibat, tapi kamu bisa jadi pelaku usaha, kreator, atau penyedia solusi. Jadi kalau kamu tanya, tren ini bisa jadi ladang cuan nggak ya? Jawabannya, bisa banget, asal kamu bisa lihat peluangnya. Semoga ini menginspirasi langkah bisnismu selanjutnya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.